Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fauzia dengan NIM 2230711049. Dan saya Najwa dengan NIM 2230711051. Di sini kami akan membahas tentang instrumen pemerintahan. Materi yang akan disampaikan yaitu ada definisi, instrumen pemerintahan, perencanaan pemerintah, perizinan, dan unsur-unsur izin. Kemudian ada instrumen hukum publik, instrumen hukum keperdataan, jenis instrumen pemerintahan, dan unsur yang terkandung dalam rencana. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Najwa Dini. Definisi dari instrumen pemerintahan yaitu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung dalam perkantoran dan lain-lain yang masuk dalam public domain atau milik publik. Pemerintahan juga dapat menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Selanjutnya ada instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan dibagi dua yaitu ada fisik dan yuridis. Instrumen fisik yang terhimpun dalam publik domain terdiri atas alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain. Instrumen yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perencanaan pemerintahan. Pemerintahan memiliki tujuan yang hendak dicapai yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana. Yang pertama, perencanaan informasi, yang kedua, perencanaan indikatif, yang ketiga, perencanaan operasional atau normatif. Yang selanjutnya itu ada perizinan. Di dalam hukum, istilah izin disebut juga dengan vergunning dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan pada suatu peraturan. Izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur izin. Yang pertama ada instrumen yuridis, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga organ pemerintah, yang keempat peristiwa konkret, dan yang terakhir prosedur dan persyaratan. Yang selanjutnya ada instrumen hukum publik. Yang pertama yaitu peraturan, yang kedua ketetapan atau keputusan pemerintahan, yang selanjutnya itu unsur yang terdapat dalam sebuah keputusan atau ketetapan pemerintah, yakni adanya pernyataan kehendak secara sepihak dikeluarkan oleh organ atau badan pemerintahan didasarkan pada kewenangan hukum publik serta dengan maksud untuk menimbulkan adanya akibat hukum dalam bidang pemerintahan ditunjukkan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Yang selanjutnya itu instrumen hukum keperdataan. Instrumen hukum keperdataan yang utama digunakan ialah melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga baik dalam hal pengadaan barang dan jasa, pemerintahan maupun dalam kegiatan lainnya. Perjanjian atau perikatan penggunaan instrumen atau sarana perjanjian kontrak oleh pemerintah dengan pihak swasta semakin instan dan sangatlah penting. Dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUHP. Diberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian atau perikatan, yakni suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk sah atau tidaknya perjanjian atau perikatan kontrak harus memenuhi 4 syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, yakni yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya, adanya kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, atau suatu sebab atau kausa yang halal. Baik, selanjutnya ada jenis instrumen pemerintahan. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan atau perintah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi atau
sosial. Yang kedua ada regulasi. Regulasi adalah peraturan atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga ada insentif. Insentif adalah hadiah atau ganjaran yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong atau menghukum perilaku tertentu. Yang keempat ada program pemerintahan. Program pemerintahan adalah program atau proyek yang didanai oleh pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima ada diplomasi. Diplomasi adalah cara pemerintah untuk menjalani hubungan dan komunikasi dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi. Yang terakhir ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini adalah perjanjian antara dua orang atau lebih negara yang ditandatangani untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu seperti perjanjian perdagangan dan perjanjian lingkungan hidup. Adapun unsur yang terkandung dalam rencana, yang pertama ada gambaran tertulis. Dalam hukum administrasi, rencana yang digunakan untuk mempresentasikan aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam, kebijakan, keputusan, dan sebagainya secara seimbang. Perencanaan terutama ditunjukkan untuk mengkomunikasikan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang disajikan secara tertulis sehingga dapat dilihat dan dibaca. Yang kedua ada keputusan atau tindakan. Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu tindakan. Rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang pada wewenang yang diberikan untuk itu. Oleh karena itu, susunan perencanaan itu biasanya berbuat keputusan. Sedangkan rencana yang berupa informasi, program kerja hanyalah berbentuk penyampaian informasi mengenai perkembangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana seperti ini dikategorikan sebagai suatu tindakan. Yang ketiga ada organ pemerintahan. Sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta, organisasi kehakiman, pembuatan undang-undang dan sebagainya. Bagi hukum administrasi negara, perhatian harus ditunjukkan pada perencanaan yang dibuat oleh organisasi pemerintahan. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang memberikan kewenangan untuk itu. Yang keempat ada elemen-elemen rencana. Pada suatu rencana sesuai dengan kategori rencana seperti rencana informatif, indikatif, atau operatif. Biasanya di dalamnya terkandung informasi, rencana kebijakan yang akan ditempuh terutama dalam bentuk peraturan kebijaksanaan atau persetujuan kebijaksanaan, pedoman-pedoman, peraturan umum, keputusan konkret yang berlaku umum. Yang kelima ada memiliki sifat yang tidak sejenis dan beragam. Berdasarkan ketentuan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama. Sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa atau kejadian yang tidak sama. Dan yang terakhir ada keterkaitan. Sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang tidak sejenis. Misalnya pada penataan ruang bagi masyarakat yang di dalamnya terhimpun berbagai perbuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan tata ruang.